Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penghobi tanaman buah dalam pot atau tabu lampot, teman-teman. Oke, di depan saya jambu sejuta umat, jambu sejuta penggemar, jambu air madu deli hijau, perbanyakan dari cangkok, teman-teman ya. Potnya 50. Kalau kita berbesar ya sejempol tangan saya ya, batang primernya atau batang utamanya. Kemudian 5 batang sekunder dan tersiernya juga sudah muncul dan memberikan calon-calon bunga yang spektakuler. Nah, oke, kita ke bawah lagi. Jadi potnya 50. Kemudian perbanyakannya cangkok, tinggi ya 1,3 1,4 sama potnya ya teman-teman ya. Lalu kemudian media tanamnya ya sekam, tanah sama kuhe kambing. Kemudian ini adalah calon buah kedua ya, buah kedua, dan ini sudah kita bungkus karena calon buahnya sudah jadi. Kemudian itu pating perentil ya, pating perentil 1 2 3, kemudian 4, cantik sekali teman-teman, 5 6, kemudian kita bungkus juga, kemudian 7 8 9 10 11 dan 12. Jadi 12 ya, 12 ranting yang menghasilkan bakal buah atau bakal bunga. Kalau ditanya tadi kan udah saya sampaikan ya, ini adalah buah kedua. Jadi asal usul bibit itu sangat berpengaruh teman-teman ya. Asal usul bibit itu sangat berpengaruh dalam proses percepatan pembuahan atau munculnya bakal bunga. Kenapa kemudian seperti itu? Karena batang yang sudah tua, batang yang sudah muda, batang yang baru muda sama-sama dicangkok dari pohon yang sudah pernah berbuah jelas berbeda. Apalagi ketika batangnya sudah membawa bakal bunga. Nah, itu efeknya atau dampaknya akan mempercepat proses pembuahan tersebut, teman-teman. Nah, bisa dipahami ya. Jadi akhirnya kan kita bisa simpulkan bahwa batang yang masih muda dengan batang yang sudah tua pasti berbuahnya akan lebih cepat batang yang sudah tua. Gitu, meskipun dalam satu pohon. Teman-teman harus bisa pahami itu. Lalu kemudian berikutnya adalah perawatan ya teman-teman ya. Perawatan, makanya teman-teman bisa lihat kenapa kemudian agak brondol atau daunnya hanya di bagian ujung atau bagian atas saja, atau ujung ranting ya. Salah satunya kemarin kan di video sebelumnya kan ada proses pembuangan daun-daun tua kan teman-teman, di bagian pangkal dan pembuangan tunas-tunas air. Nah, secara sengaja atau memang ada dampaknya, beberapa minggu kemudian langsung muncul bakal buah seperti ini teman-teman. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bahasa saya ini memang lagi proses berbuah. Saya sebenarnya condong ke pembentukan batang pohon atau ranting dulu teman-teman. Tapi apalah daya, yang bersangkutan memaksakan diri untuk berbuah. Ini kalau bahasa marketingnya ya untuk memancing para penghobi atau para pembeli agar tertarik, gitu aja sih gitu. Otomatis nanti saya coba belajar untuk mengurangi calon buahnya yang selama ini tetap saya pertahankan seutuhnya. Nanti paling per ranting hanya 3 atau berapa gitu. Jadi saya coba mulai belajar, mulai dewasa, untuk tidak memaksakan agar ya, karena saya seneng aja teman-teman melihat buahnya banyak gitu ya, tapi hasilnya kecil-kecil. Jadi nanti saya coba belajar agar buahnya sedikit tapi besar dan manis gitu teman-teman ya. Jadi ini juga sering saya ulang-ulang ya, 3 hal kebutuhan utama adalah air, sinar matahari, dan media tanam atau pupuk. Itu tidak boleh tidak ya.
saling keterkaitannya sangat tinggi ya, terutama air kocor air. Jadi jambu air itu kebutuhan airnya memang luar biasa. Kalau perlu sampai muntah-muntah ke bawah, airnya muntah-muntah ke bawah nggak apa-apa ya. Oke, karena itu mau untuk memancing proses pertumbuhan tunas baru, pembesaran batang, dan munculnya bakal bunga. Nah, setelah 3 komponen itu sudah terpenuhi, saatnya kemudian kita berpikir cara pembentukan ranting, pembentukan pohonnya seperti apa. Kemarin di video sebelumnya sudah saya sampaikan ya, pembuangan ranting, tunas air, dan daun-daun pangkal, bagian pangkal. Dan apakah efek dari itu kemudian lalu akal munculnya bakal bunga seperti ini, saya tidak tahu. Tapi bagaimanapun itu adalah bentuk strategi kita saja sih. Tapi sebenarnya fokus saya tetap ke pembentukan batang dan pembentukan ranting. Bukan tidak mungkin teman-teman nanti akan muncul bakal bunga lagi. Ini nanti kita cek lagi ya. Di area sini nih, ini kan udah kita potek, pasti nanti muncul tunas baru. Nah, terbuktikan ini bagian ujung ini, mana kelihatan nggak? Nah, di area-area sini akan muncul bakal bunga lagi teman-teman, terlihat saya itu ya. Nah, ini muncul tunas baru atau bakal bunga tidak tahu. Ini juga tunas baru atau bakal bunga tidak tahu. Tapi udah mulai muncul titik-titiknya. Gitu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Apalagi yang perlu saya sampaikan ya. Jadi biasanya para pembeli tertarik dengan kondisi seperti ini teman-teman ya. Kondisi seperti ini ya, silahkan teman-teman ke tempat kami, Ganda Arum Residen 2, nomor 1, Kebun Zuhdan, Kampung Rawa Atuk, Desa Cibening, RT 1 RW 6, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Rencana saya tidak mudik teman-teman, jadi fokus mau memperkembangkan atau merawat dari tanaman-tanaman ini agar lebih terus berkembang. Apalagi masih dibantu air hujan, jadi sangat membantu saya dalam proses perawatan dari tanaman ini teman-teman gitu. Apalagi kita sudah mulai menaikkan level ke pot 60, yang sudah bagus-bagus kita naikkan levelnya ke pot 60 sebagai indukan, dan saat ini di pot 60 sudah ada 11. Satu masih nganggur. Nah, kita masih mencari-cari tanaman apa yang kemudian akan kita taruh di pot 60. Kemungkinan plum aussie. Nah, plum aussie itu masih pot 50. Nanti kemungkinan madu Delhi hijau akan kita taruh di pot 50. Seperti itu teman-teman. Pupuknya terus terang ya, saya NPK stoknya kebetulan lagi ada, tapi serius saya hanya pakai kotoran hewan saja. Dalam hal ini kohi kambing plus kombinasi media tanam yang saya beli dari biasa tukang pupuk. Nanti entah hari apa nanti kita akan bongkar media tanamnya itu seperti apa. Saya puas sih dengan media tanam yang disampaikan langganan saya ini teman-teman. Seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih, selamat menanam, menghijaukan lingkungan sekitar.